Kali ini kita akan membahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Nah, rumus energi kinetik itu sama dengan energi kinetik, ya. Ini sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, ini harus ingat baik-baik ya. Kemudian energi potensial dirumuskan EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, kita menggunakan dua rumus ini untuk menyelesaikan soalnya. Keterangannya, EK itu adalah energi kinetik, satuannya Joule. Kemudian M adalah massa yaitu satuannya kilogram. Kemudian V adalah kecepatan, satuannya meter per second. Kemudian ada G, yaitu gravitasi bumi. Gravitasi bumi biasanya, kalau nggak disebut di soal, ambil 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada H, yaitu ketinggian benda. Ketinggian benda, satuannya adalah meter. Nah, ya. Oke, soal yang pertama. Seorang pelari berlari dengan kecepatan 5 meter per second. Ini adalah V-nya, kecepatannya ya. V. Jika massa pelari 64 kg, ini adalah M. Maka besar energi kinetik pelari adalah EK sama dengan setengah dari M dikali V kuadrat. Ini sama dengan setengah dikali M. M-nya adalah 64 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat. Ini sama dengan, ini langsung bagi aja ya. Dibagi 2, 64 bagi 2, 32. Dikali dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 32 kali dengan 25, yaitu 800 Joule ya, karena satuan energi kinetik itu adalah Joule. Jadi jawaban kita adalah yang B. Soal kedua, energi potensial benda yang berada di ketinggian, ada ketinggian, ini adalah H, bermassa, ini adalah M, 2,5 kg. Energi potensialnya adalah energi potensial sama dengan M kali G kali H. Karena G-nya nggak disebutkan di soal, kita ambil 10 ya. M-nya tadi 2,5 dikali 10 dikali H, 3. Ini sama dengan 2,5 kali 10, 25 kali 3, 75 Joule. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita teruskan soal yang ketiga. Soal ketiga, ada seekor elang terbang pada ketinggian 8 meter. Kita buat yang diketahui, H sama dengan 8 meter. Kecepatannya 2 meter per second. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik elang adalah, pertama dulu kita cari energi potensial. EP sama dengan M dikali G dikali H. Ya. M-nya kan nggak diketahui, kita biarkan aja dulu. M dikali G. G-nya juga nggak diketahui, kita ambil 10. Dikali H-nya adalah 8. Ini sama dengan
M kali 10 kali 8, ini boleh kita tulis 80 M. Ya. Kemudian energi kinetiknya sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Ini sama dengan setengah, M-nya nggak diketahui, kita tulis M aja, dikali V kuadrat, dikali 2 kuadrat. Ini sama dengan setengah M dikali 4. Nah, ini habis ya. Habis dibagi 2. Nah, ini sama dengan 2M. Nah, kita bandingkan. Dia minta perbandingan energi potensial dibanding dengan energi kinetik. Ini sama dengan 80M banding 2M. Nah, ini kan MM habis ya. Kalau dalam pembagian 80 bagi ini jadinya 80 banding 2. Nah, sama-sama bagi 2. 80 bagi 2, 40. 2 bagi 2, 1. Jadi perbandingannya adalah 40 banding 1. Jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Kemudian soal selanjutnya, soal keempat. Sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 200 Joule. Nah, ini energi kinetiknya yang diketahui. 200 Joule. Karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ini sama dengan 36 km per jam. Maka massa benda tersebut adalah ditanya M. Ya. Nah, kita punya rumus tadi, energi kinetik sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, untuk mencari M, ini kita kali silang aja. Setengah kali ke sini, jadinya 2 kali energi kinetik. Ini sama dengan mv kuadrat. Atau, nah ini kan V kuadrat, di sini M. Maka dibagi aja kalau untuk mencari M. 2 Eka per V kuadrat sama dengan M. Jadi kita masukin ke sini ya. Tapi sebelum itu kita harus hati-hati dulu bahwa satuan kecepatannya di sini adalah dalam bentuk 36 km per jam. Satuannya km per jam. Maka kita harus ubah dulu menjadi meter per second. 36 km per jam. Ini berapa meter per second? 36 km itu berapa meter? Kali 1000 aja, 36 kali 1000. Dibagi jam ini 1 jam, itu ada 3600 second atau detik. Nah, 36 dikali 1000, 36.000. Dibagi dengan 3600 meter per second. Nah, nolnya 2 boleh sama-sama coret. 36 boleh juga ya, sama-sama bagi 36. Dapat 1, dapat 1. Sini tersisa nolnya 1, berarti 10 per 1. 1 nggak bisa ditulis, 10 per 1 kan 10 ya. Meter per second. Nah, baru kita masukin ke sini untuk mencari M-nya. Bahwa M sama dengan 2 dikali Eka per V kuadrat. M sama dengan 2 dikali energi kinetik 200 Joule dibagi dengan 10 kuadrat. Ini sama dengan 400 dibagi dengan 100. Kita dapat 4 kg. Jadi massa benda adalah 4 kg. Jawaban yang tepat yang B. Soal berikutnya, soal kelima. Seorang pemain bola menendang bola bermassa 200 gram. Massa sama dengan 200 gram. Kita ubah ke kilogram.
dibagi 1000. Nah, berapa? Ini coret nolnya 2. Ini juga coret. 2/10. Tulis 2, karena per 10 ada pangkat, ada nolnya. Nah, kita tulis ini. Komanya di sini, nolnya di depan. 0,2 kilogram. Gitu ya. Kemudian kecepatannya adalah 20 meter per second. Maka energi kinetik bola tersebut adalah, ditanya EK. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah m, m-nya 0,2 dikali dengan v kuadrat. 20 dikuadratkan. Ini sama dengan 0,2 dikali ini 20 kuadrat 400 ya, dibagi dengan 2. Nih, 0,2 kali 400 adalah 80 dibagi dengan 2. Ini sama dengan 40 Joule. Jelas ya? Jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal berikutnya, soal ke-6. Sebuah peluru bermasa 10 gram. Masa 10 gram. Kita rubah jadi kilo dibagi 1000. Kilogram ya. Kita bagi jadinya dapat berapa itu? Coret nolnya 1 di sini juga. Ini sama dengan 1/100 kilogram. Ini kan ada angka 1, angka 1 tulis dulu, karena per kita hitung dari belakang 1, 2, maka di sini komanya. Di sini tambah 0, di sini juga ditambah 0. Jadinya adalah 0,01 kilogram. Bergerak dengan kecepatan 100 meter per second. Energi kinetik peluru tersebut adalah, kecepatannya ya, 100 meter per second. Nah, energi kinetiknya ini sama dengan setengah dikali M kali V kuadrat. Setengah dikali 0,01 dikali V kuadrat. Berarti berapa itu? 100 kuadrat. Ini sama dengan setengah dikali 0,01 dikali, ini kalau kuadrat, 100 kuadrat, tambah aja nolnya 2 kali lagi. Nah, gitu ya. Ini 0,01 kali 10.000. Ini kan 10.000, nolnya ada 4, maka ini digeser 4 kali. 0,01 kali 10.000. Ini geser 4 kali. 1, 2, 3, 4. Artinya ada 0 di belakangnya, yaitu menjadi 100 ya. Nah, ini dikali 100. Ini sama dengan 100 bagi 2, 50 Joule. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal selanjutnya, soal ke-7. Dua benda A dan B memiliki massa sama. Massa benda A, ya, MA, sama dengan massa benda B. Sama, massanya sama. Misalkan kita ambil 1 kilogram. Misalkan ya. Benda A bergerak dengan energi kinetik 4 Joule. Energi kinetik benda A ini sama dengan 4 Joule. Dan benda B dengan energi kinetik B ini sama dengan 16 Joule. Perbandingan kecepatan benda A dengan B adalah, nah ini berapa?
Nah, EKA ini sama dengan setengah MA kali VA kuadrat. Kalau kita bandingkan berarti EKA per EKB. Ini per setengah M kali B kali PB kuadrat. Nah, ini boleh habis dibagi setengahnya. Berarti EKA-nya kita masukin 4 per 16 sama dengan MA-nya 1, ya, kita misalkan 1 tadi, PA kuadrat. Nah, itu yang akan kita cari perbandingannya. Per MB-nya juga 1 tadi kan, karena masanya kita ambil sama. PB-nya VV kuadrat. 4 per 16 ini sama dengan, nah ini boleh kita tulis ini, PA per PB dikuadratkan, tapi kasih tanda kurung. Nah, karena ini kuadrat, untuk menghilangkan kuadrat, maka kita akarkan aja. 4 per 16 ini sama dengan, akar dari 4 per 16 sama dengan PA per PB. Nah, akar 4 itu adalah 2. Akar 16 itu adalah 4. Berarti 2 per 4. Ini sama dengan PA per PB. Nah, ini bisa kita tulis menjadi VA per PB. Ini sama dengan 2 per 4. Berapa? Sama-sama bagi 2. Ini dapat 1. Bagi 2, ini dapat 2. Berarti 1 per 2. Artinya, kecepatan A dan kecepatan B, ini perbandingannya adalah 1:2. Nah, jawaban kita yang A. Kemudian soal ke-8. Dua mobil dengan massa sama melaju dengan kecepatan masing-masing 36 km per jam dan 72 km per jam. Misalkan ada dua mobil, mobil satu kelajuannya 36 km per jam, dan mobil kedua adalah 72 km per jam. Perbandingan energi kinetik mobil A dan mobil B adalah, nah ini kita rubah dulu menjadi satuannya ke meter per second. 36 km itu adalah dikali 1000 meter dibagi dengan 3600 detik atau second. Ini sama dengan, ini habis, nolnya 2, 360 bagi 36 dapatnya adalah 10 meter per second. Ini juga ya, kita rubah dulu, 72 dikali 1000 per 3600 second. Ini nolnya coret 2, 72 kali 10, 720 bagi 36 dapat 20 meter per second. Dua buah mobil tadi massanya sama. Kita anggap aja misalnya massa ke-1 ini sama massa 2. Berapa kira-kira massa mobil? Kita ambil 1000 kg lah. Ya. Maka perbandingan energi kinetik A, ini gimana nih? Energi kinetik A, kinetik B. Berarti ini kita misalkan PA ya. Ini yang PB. Ini MA, ini MB. EKA per EKB sama dengan setengah MA PA kuadrat per setengah MB PB kuadrat. Ini habis setengahnya. Kita masukin MA-nya sama dengan MB, yaitu 1000 dikali PA kuadrat 10 kuadrat per 1000 dikali PB kuadrat 20 kuadrat. Ini habis lagi nih.
10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400. Nolnya boleh coret lagi nih. Maka didapatkan 1/4 atau perbandingannya 1/4. Jadi jawabannya yang C. Awas terbalik ya. Ini mirip nih, 1/4, 4/1. Tapi jawaban yang tepat adalah 1/4. Kemudian soal terakhir, soal ke-9. Kecepatan sebuah mobil diperbesar menjadi 3 kali semula. Perbandingan energi kinetik semula dan sekarang adalah P semula. Ini kita anggap misalkan 1 aja. Terserah mau 2, mau 3. Saya ambil yang 1 aja supaya mudah dikali nanti. Kemudian diperbesar. Nah sekarang, P sekarangnya diperbesar menjadi 3 kali semula. Kalau awalnya 1, diperbesar 3 kali, berarti 3 meter per second. Perbandingan energi kinetik semula dan sekarang adalah, berarti P semula, energi kinetik semula, per energi kinetik sekarang, ini sama dengan setengah M P semula dikuadratkan per setengah M P sekarang dikuadratkan. M-nya kan sama ya, sama-sama mobil. Cuman kecepatannya aja yang diperbesarnya boleh dicoret. Maka kita dapatkan P semula dikuadratkan 1 kuadrat per P sekarang dikuadratkan 3 kuadrat. Ini sama dengan 1 kuadrat 1 kali 1 ya. 1/3 kuadrat 9. Jadi perbandingannya adalah 1/9. Ya, gitu. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.